kini mulai terus berjalan. Hari pun kini sudah mulai menjadi gelap. Sementara rombongan prajurit Pajang yang mengawal Tumenggung Mayang masih berada di dalam hutan Jatinjajar. Mereka kini berniat untuk terus melakukan perjalanan mereka sampai berhasil keluar dari hutan Jatinjajar dan baru bermalam di pinggiran hutan itu. Karena selain memang tidak memungkinkan untuk bermalam di tengah hutan yang lebat, tentu sangat berbahaya jika mereka memaksakan diri untuk bermalam di tengah hutan. Beberapa langkah kemudian, Tumenggung Wilokerti membalikkan kudanya ke belakang untuk menghampiri kerangkeng besi yang tengah mengangkut Tumenggung Mayang. Sementara rombongan kini tetap berjalan dengan dipimpin oleh Tumenggung Surontanu. Tumenggung Mayang yang melihat kehadiran dari Tumenggung Wilokerti hanya bisa terdiam dan mengacuhkan. Tumenggung Wilokerti merasa tidak enak dengan sikap dingin dari Tumenggung Mayang. Tadinya Tumenggung Wilokerti ingin menawarkan minum atau makan pada Tumenggung Mayang, karena setelah dipikir Tumenggung Mayang memang berhak untuk mendapatkan makan dan minum. Apalagi sedari berangkat dari Pajang, Tumenggung Mayang hanya terus terdiam, tidak meminta apapun. "Kakang, apakah Kakang mau minum? Atau barangkali Kakang membutuhkan sesuatu?" tawar Tumenggung Wilokerti. Tumenggung Mayang berdejih kesal pada pembunuh dari putranya tersebut. Dengan sinis ia pun menjawab, "Wilokerti, aku sudah muak mendengar basa-basimu. Keinginanku waktu di Pajang, aku hanya ingin melihat wajah istriku untuk yang terakhir kalinya. Tetapi dengan bongah, kau menolak keinginanku itu mentah-mentah." Tumenggung Wilokerti menghela nafas berat. "Kakang, semua itu adalah perintah dari Kanjeng Sultan. Saya hanya melaksanakan tugas, Kakang." Mendapati jawaban dari Tumenggung Wilokerti yang terkesan enteng tersebut, Tumenggung Mayang kini tambah mendengus kesal. Dengan mata yang dipenuhi dengan pancaran dendam, ia pun berujar dengan ketus, "Aku akan menagih hutang nyawa yang kuambil dari putraku Wilokerti." Tumenggung Wilokerti menundukkan kepalanya sejenak. Dengan nafas yang berat, ia pun kemudian menjawab, "Kakang, sebenarnya di antara kita tidak perlu saling bermusuhan. Saya hanya melaksanakan tugas dari Kanjeng Sultan. Kakang pun pasti tahu kalau saya adalah seorang abdi sultan, Kakang. Kakang pun pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan pada Babelan, Kakang. Saya yakin Kakang akan mengerti karena Kakang adalah seorang prajurit yang sejati." Nafas Tumenggung Mayang memburu mendengar jawaban dari Tumenggung Wilokerti tersebut. Matanya kini bertambah dipenuhi bara api dendam, seolah-olah ia ingin menelan Tumenggung Wilokerti. "Seenteng itukah jawaban Wilokerti? Kau tahu bagaimana rasanya sakit kehilangan anak? Rasanya 100 kali lebih sakit daripada kehilangan orang tua. Serasa pecah seluruh urat nadi yang ada dalam tubuhku ini, Wilokerti." Tumenggung Wilokerti menghela nafas berat. Ia menyadari telah salah bicara karena menganggap jiwa prajurit yang sejati masih ada pada Tumenggung Mayang. Ia seolah lupa karena kini Tumenggung Mayang sudah dipecat, bahkan dihukum buang secara hina oleh Kanjeng Sultan. Apalagi ia pun juga baru saja kehilangan putranya yang dibunuh oleh tangan Tumenggung Wilokerti sendiri. "Maafkan saya, Kakang. Kalau Kakang ingin minum atau makan, atau membutuhkan apapun, beritahu saja prajurit pengawal, Kakang," ucap Tumenggung Wilokerti.
Tumenggung Mayang hanya berdecih sebal, kemudian membuang mukanya yang merah padam karena menahan bara api dendam. Tumenggung Wilokerti pun kemudian kembali memacu kudanya ke barisan depan sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara itu, sesuai dengan perintah dari sang senopati, prajurit-prajurit dari Mataram, Kedu, dan Beglen kemudian membuang segala tanda-tanda keprajuritan mereka. Kesemuanya menyamar laksana rakyat biasa dan lebih terlihat sebagai begal-begal yang biasa membegal di tempat-tempat yang sepi. Sesuai dengan perintah dari sang senopati pula, Tumenggung, Suratipo, dan Ki Bocor langsung memimpin penyergapan itu. Jumlah prajurit yang disiapkan bahkan jauh dari setengah jumlah prajurit Pajang. Mereka hanya berjumlah 40 orang, sedangkan prajurit Pajang berjumlah 1.000 orang. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan mereka untuk bergerak cepat serta tersembunyi bagaikan gerak dari pasukan siluman. Prajurit-prajurit dari Kedu akan disiagakan untuk menyerang di sisi kiri, sedangkan di sisi kanan ditempati oleh para prajurit dari Beglen. Sementara 10 prajurit Mataram berada di barisan paling belakang untuk menyerbu barisan depan prajurit Pajang. Dari dua sisi penyerangan, mereka telah menempatkan prajurit-prajurit pemanah jitu yang bersiaga di balik-balik gerumbul. Setelah persiapan dinilai cukup matang, dengan tegas Tumenggung Suratipo berpesan pada sekalian prajurit pemanahnya untuk menjauhkan serangan anak panah mereka dari Tumenggung Mayang. Kita akan lakukan ini seperti biasanya. Orang yang dianggap pesakitan akan ditempatkan di tengah-tengah barisan. Ciri yang mudah untuk kalian lihat adalah dalam posisi tertawanya, ia akan ditempatkan dalam sebuah kerangkeng dengan tangan yang terikat ke belakang. Orang itulah yang nanti akan kita selamatkan. Kemudian Tumenggung Suratipo menunjuk 10 orang prajurit khusus untuk merebut Tumenggung Mayang yang akan ia pimpin sendiri. Sementara Ki Bocor ditunjuk selaku pemimpin penyergapan pasukan Pajang dari kedua sisi barisan. Semua prajurit yang seluruhnya memiliki ilmu kebal dan kadikdanan yang tinggi itu menunggu dan bersiaga setelah rencana penyergapan digelar oleh Tumenggung Suratipo. Ki Bocor perlu kembali menegaskan rencana perebutan itu melalui siasatnya kepada 30 orang prajurit Kedu dan Beglen yang akan bergerak dari kedua sisi sayap itu. Iring-iringan prajurit Pajang pun kini mulai melintas. 6 prajurit tombak nampak berkuda di barisan terdepan. 8 orang mantri berkuda tepat di belakang 6 prajurit terdepan itu, disusul oleh Tumenggung Wilokerti dan Tumenggung Surontanu. 40 orang prajurit berkuda lainnya berada di belakang, mengawal seseorang yang berada di dalam kerangkeng besi yang ditarik oleh 2 ekor kuda dengan tangan yang terikat di belakang punggung yang ditempatkan di tengah-tengah barisan itu. Kemudian seluruh sisa prajurit Pajang berbaris berjalan kaki di belakang para prajurit berkuda itu. Semuanya bergerak dalam irama yang berderap. Seketika iring-iringan itu melintas di tempat penyergapan, serangan pun kini dimulai. Ki Bocor bersiul layaknya suara burung hantu. Seketika itu, anak-anak panah secara mendadak berdesing-desing dari atas dan dari balik pepohonan yang tertuju pada para prajurit berkuda Pajang. Dalam sekejap, tubuh-tubuh pun kini mulai berjatuhan ditembus oleh anak-anak panah yang menimbulkan kegemparan besar hingga membuat pemimpin iring-iringan itu menyerukan untuk segera berlindung dan melakukan serangan balasan bagi para prajuritnya. Anak-anak panah kini terus dilesatkan dari dua sisi yang menyebabkan para prajurit Pajang berada dalam kesulitan yang besar. Meskipun demikian, Tumenggung Wilokerti dengan cepat berteriak memberi perintah. Mereka dengan cepat membuka kekuatannya menjadi 2
dan langsung diperintahkan untuk menyerbu dua arah penyerangan itu. Seperti sengaja segera terlibat dalam peperangan, dari balik gerumbul muncullah kekuatan penghadang setelah semua serangan anak-anak panah itu berhenti. 40 orang berkuda dengan senjata tombak dan pedang kini segera menyerbu dengan secepat kilat. Perang pun kini meletus dengan sengit. Pedang dan tombak saling ditusukkan, disabetkan, dan tameng-tameng kini mulai digunakan untuk menangkis. Percikan-percikan api kini mulai terlihat ketika senjata-senjata mulai beradu bersamaan dengan denting suara yang menghantak dan mengagetkan. Teriakan untuk menyerbu kini berbaur dengan suara ringkik kuda. Perangan dan rintian kemudian segera terdengar, disambung dengan rebah bertumbangannya tubuh-tubuh yang terkena tusukan atau sabetan dari senjata lawannya. Wilayah hutan Jati Cacar kini segera dipenuhi dengan bau amis darah. Dalam waktu yang tidak begitu lama, wilayah di sekitar hutan Jati Cacar telah dipenuhi oleh tubuh-tubuh prajurit yang bergeletakan. Sebagian kehilangan nyawa, sebagian yang lain terluka. Namun, perang masih belum berhenti. Di tengah hiruk-pikuknya pertarungan itu, Tumenggung Suratipo kemudian langsung memimpin 10 orang prajurit berkuda Mataram untuk merebut Tumenggung Mayang dalam kondisi yang kacau balau itu. Sebagai ujung tombak, Tumenggung Suratipo dengan bersenjatakan tombaknya kini mulai merengsek ke barisan depan pasukan Pajang. Puluhan prajurit Pajang yang menghadangnya kini segera rebah terkena sabetan dan tusukan dari tombaknya. Beberapa lainnya tewas dengan tubuh yang hangus terkena aji lebur saketi yang ia pukulkan dari tangan kirinya. Dalam sekejap, gerakan dari Suratipo kemudian segera diikuti oleh 30 prajurit berkuda dari Kedu dan Beglen yang semuanya juga memiliki ilmu kebal. Di belakangnya, mereka kini berhasil menerobos barisan 1000 orang panombak anyar. Dalam waktu yang tidak begitu lama, sosok lelaki tua yang tengah terikat tangannya di dalam kerangkeng kini dapat segera mereka rebut. Para prajurit Pajang kini nampak kewalahan. Jumlah mereka yang jauh lebih unggul dengan jumlah penyerang ternyata tidak berarti. Di setiap titik daerah peperangan, mereka terus terdesak. Kian banyak jumlah prajurit yang jatuh dan menjadi korban dari pertarungan itu. 4 orang mantri selaku pemimpin iring-iringan Pajang kini telah menemui ajalnya. 3 mantri tewas tertembus anak panah beracun, dan malah kini Tumenggung Sorontanu yang bertugas menjaga Tumenggung Mayang di barisan tengah juga telah kehilangan nyawanya terkena tusukan tombak dari Suratipo. Tumenggung Suratipo kemudian menghampiri Tumenggung Mayang yang masih duduk terdiam di dalam kerangkeng besi. "Siapa kamu?" tanya Tumenggung Mayang ketika mendapati seorang pria yang berpakaian seperti begal menghampirinya. "Hamba diperintahkan untuk membebaskan panjenengan, Ki Tumenggung. Monggo bersiap," jawab Tumenggung Suratipo. Sebenarnya Tumenggung Mayang sudah bisa menebak siapa yang hendak membebaskannya, apalagi sampai mengirim pasukan tangguh yang berilmu tinggi dan kesemuanya juga memiliki ilmu kebal untuk membantai para prajurit Pajang yang tengah mengawal pembuangan dirinya ke Asem Arang. Namun, ia ingin memastikan sendiri dari orang yang hendak membebaskannya. "Kisana, kalau hanya ingin membebaskan diri dari kerangkeng ini, aku bisa lakukan sendiri. Itu seperti membalikan telapak tangan saja." Tumenggung Suratipo tersenyum kecil mendengar pertanyaan dari Tumenggung Mayang yang sebenarnya tidak perlu tersebut. Namun, ia juga memahami posisi Tumenggung Mayang yang memerlukan kepastian akan nasibnya di masa mendatang. Maka, dengan perlahan ia pun kemudian menjawab, "Saya adalah utusan dari Gusti Senopati ing Alogo. Monggo Tuan Tumenggung,
kami sudah mempersiapkan kuda untuk panjenengan. Kita akan segera pulang ke Mataram. Tumenggung Mayang mengangguk. Suratipo kemudian menggunakan aji lebur saketinya untuk menghancurkan rantai besar yang menggembok pintu kerangkeng itu. Rantai yang besar dan teramat tebal itu langsung hancur dan sebagian mencair oleh kehebatan aji lebur saketi milik Tumenggung Suratipo. Namun ketika Tumenggung Suratipo membuka pintu kerangkeng tersebut ternyata sudah kosong. Tumenggung Mayang kini sudah tidak berada di dalamnya. Tiba-tiba saja Tumenggung Mayang menepuk pundak Suratipo dari belakang. "Baiklah Kisana, di mana kuda untukku?" tanya Tumenggung Mayang setelah Tumenggung Suratipo membalikkan badannya. Sekonyong-konyong pula kemudian ada yang menepuk pundak Tumenggung Mayang dari belakang. Tumenggung Mayang begitu terkejut ketika melihat Tumenggung Suratipo tiba-tiba saja sudah berada di belakangnya. Padahal baru saja ia melihat Tumenggung Suratipo masih ada di depannya. "Kuda untuk panjenengan ada di dalam hutan sana. Monggo," ucap Tumenggung Suratipo dengan wajah yang seolah tidak menunjukkan apa-apa, meskipun ia paham bahwa Tumenggung Mayang sedang menguji kesaktiannya. Tumenggung Suratipo kemudian menyuruh seorang prajurit Mataram untuk mengantar Tumenggung Mayang ke tempat di mana kuda berada untuknya. Sementara ia kemudian naik ke atas kudanya dan kembali Suratipo memimpin pasukannya untuk menggempur seluruh sisa pasukan Pajang. Tumenggung Mayang pun kemudian mengikuti prajurit itu untuk naik ke atas kudanya, dan dalam hatinya ia memuji kesaktian dari pria yang telah menolongnya tersebut. Pertempuran di hutan Jati Jajar masih terus berkecamuk. Tumenggung Wilokerti serta para pemimpin iring-iringan Pajang yang tersisa mencoba terus menggelorakan perlawanan meski kondisi mereka kini terus-menerus terdesak. Gempuran demi gempuran dari begal-begal samaran itu kian mendesak. Porak-porandalah kini kekuatan dari para prajurit Pajang setelah prajurit-prajurit dari Kedu, Beglen, dan Mataram kian meningkatkan gempurannya. Apalagi 2 orang mantri kini telah tewas di ujung tombak Ki Bocor yang terus mengamuk sejadi-jadinya. Meski telah bertahan sekuat kemampuan, prajurit-prajurit dari Pajang tidak mampu pada akhirnya. 3 orang mantri dari Pajang kini telah tewas dan hanya menyisakan 1 mantri yang telah terluka parah. Lambungnya terkena pedang dan dengan ucapan yang terbata-bata, ia pun kemudian meminta pada Tumenggung Wilokerti agar memerintahkan para pasukan Pajang untuk segera mundur. Tumenggung Wilokerti kemudian mengamini permintaan mantri tersebut karena ia pun juga mengamati jalannya pertempuran itu. Pasukan Pajang yang meskipun sebenarnya menang dalam jumlah kekuatan, namun mereka kalah dalam persiapan. Mereka kini akhirnya harus terpukul mundur tanpa bisa melukai satupun musuh yang nampaknya semuanya memiliki ilmu kebal tersebut. "Mundur! Ayo cepat mundur!" teriak Tumenggung Wilokerti. Kemudian bergerak cepatlah Tumenggung Wilokerti bersama dengan seluruh prajurit Pajang yang tersisa menjauhi wilayah pencegatan yang telah berubah menjadi ladang pembantaian tersebut. 30 prajurit dari Kedu dan Beglen kemudian diperintahkan Ki Bocor untuk bergegas mengejarnya. Banyak prajurit Pajang yang sudah terluka kini tidak mampu untuk berlari dengan cepat. Mereka pun kemudian menjadi korban dari ujung senjata para prajurit Kedu dan Beglen atau diinjak-injak oleh kuda-kuda para prajurit Kedu dan Beglen. Dalam waktu yang tidak begitu lama, ternyata dengan mudah perlawanan dari para prajurit Pajang dipatahkan. Sorak-sorai para prajurit Kedu, Beglen, dan Mataram membahana setelah mereka meraih kemenangan yang gilang gemilang itu. Segala senjata mereka acung-acungkan dan wajah-wajah berbinar sukacita terlihat
terlihat di mana-mana. Untuk pertama kalinya, mereka mampu mengalahkan para prajurit-prajurit Pajang yang terkenal kuat, sakti, dan dikdaya itu. "Telah kita buktikan," seru Tumenggung Suratipa setelah meminta prajurit-prajurit dari Kedu, Beglen, dan Mataram untuk sejenak menghentikan teriakan kemenangannya. "Sedulur-sedulur, dengan perencanaan dan persiapan yang baik, tidak ada kekuatan manapun yang tidak bisa dikalahkan." Teriakan-teriakan kembali terdengar membahana. Ki Bocor pun kemudian berseru, "Hidup Senopati Ing Alogo! Hidup Mataram!" Para prajurit Mataram, Kedu, dan Beglen kemudian mengikuti seruan dari Ki Bocor. Dalam sekejap, riuhlah suara seruan hidup Mataram itu pada akhirnya, hingga serasa lonceng kehancuran Pajang telah mulai berdentang. Selanjutnya, Tumenggung Suratipa dan Ki Bocor kemudian menggerakkan prajurit-prajuritnya untuk kembali menuju ke Mataram, seraya membawa potongan-potongan kepala 8 mantri Pajang dan juga kepala dari Tumenggung Surontanu. Tumenggung Mayang mendapat sebuah kehormatan besar dengan berkuda di antara 2 petinggi Mataram yang merupakan abdi kepercayaan dari sang senopati. Ki Bocor yang berkuda di sebelah kanan Tumenggung Mayang lebih banyak terdiam. Ia kini telah membuktikan kesetiaannya pada sang senopati seperti yang telah ia ucapkan sebelumnya. Sementara itu, Tumenggung Wilokerti bersama dengan sekitar 100 prajurit Pajang berhasil lolos dari kejaran 30 prajurit Kedu dan Beglen setelah mereka memasuki wilayah Pajang. Setelah itu, Tumenggung Wilokerti bersama dengan perwakilan prajurit Pajang yang lolos dari penghadangan di Jatijajar itu kemudian melaporkan peristiwa penghadangan itu kepada Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Tidak terkirakan kemurkaan dari Kanjeng Sultan mendengar laporan tersebut. "Kalian semua lalai. Apa gunanya aku menyuruh 2 orang tumenggung, belasan mantri, dan 1000 prajurit untuk mengawal? Coba kalian pikir, bagaimana mungkin para begal yang sesakti apapun berani membegal 1000 orang pasukan Pajang yang telah bersenjatakan lengkap? Itu konyol namanya." Tumenggung Wilokerti bersama dengan seluruh sisa mantri yang selamat hanya bisa terdiam sambil menundukkan kepalanya dengan telinga yang panas memerah. "Apakah kalian tahu arti dari pelarian mayang itu?" tanya Kanjeng Sultan dengan nada yang membentak. Tumenggung Wilokerti pun kemudian mengaturkan sembahnya untuk menjawab. "Mohon ampun Gusti, hamba tidak mengerti." Kanjeng Sultan mendengus kesal. Jari telunjuknya menunjuk lurus pada wajah Tumenggung Wilokerti. "Itulah letak kebodohanmu, Wilokerti. Mayang tidak mau melarikan diri. Sejak ditangkap dan dikerangkeng di kota raja, dengan mudah ia bisa saja melarikan diri kalau dia mau. Dia memiliki Aji Halimun tetapi tidak digunakan. Kalian tahu kenapa?" Tumenggung Wilokerti menjurah hormat kemudian menjawab. "Mohon maaf Kanjeng Gusti, hamba benar-benar tidak tahu." "Karena dia takut tidak didukung oleh orang-orang Mataram," tandas Kanjeng Sultan Hadiwijaya. "Mayang itu adalah ipar dari Angger Senopati. Tetapi dia tidak mau ikut ke Mataram dan memilih ngawul di Pajang. Dia takut kalau hal ini menimbulkan rasa tidak suka dari Angger Senopati dan semua kerabat Selo lainnya. Sehingga Mayang tidak memilih untuk melarikan diri ke Mataram. Ia takut kalau ditolak oleh Angger Senopati. Artinya, orang yang membebaskan dia jelas adalah orang dari Mataram yang menyamar menjadi begal.
Tumenggung Wilokerti terkejut karena Kanjeng Sultan begitu waskito sehingga ia bisa tahu kalau orang-orang Mataram itu telah menyamar menjadi begal-begal di hutan. Ia kemudian mengaturkan sembahnya lagi untuk menjawab. Mohon ampun Kanjeng Gusti, pasukan hamba tidak ada yang berhasil membunuh satupun dari mereka, walaupun mereka hanya berjumlah sekitar 40 orang. Mereka semua memiliki ilmu kebal dan ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Bahkan pemimpin mereka mampu membunuh Adi Tumenggung Sorontanu dengan mudah. Mereka datang bagaikan siluman. Tidak ada yang tahu dari mana orang-orang itu datang membebaskan Kakang Mayang. Mereka sama sekali tidak menunjukkan tanda apa-apa, Kanjeng Gusti. Kanjeng Sultan Hadiwijaya terdiam sejenak, kemudian mengeluarkan perintahnya. Siapkan seluruh Tumenggung dan Senopati di balik penghadapan besok pagi. Buntut dari larinya Mayang ini akan berbahaya, karena dia adalah salah satu pemimpin prajurit Pajang yang mengetahui seluk-beluk kekuatan kita. Tumenggung Wilokerti dan juga seluruh mantri yang hadir pun kemudian mengaturkan sembahnya. Berbeda dengan suasana di keraton Pajang yang sedang memanas akibat penculikan Tumenggung Mayang yang diyakini dilakukan oleh pihak Mataram. Suasana pagi di Mataram nampak sangat cerah. Para prajurit Mataram, Kedu dan Beglen masih banyak yang bersuka cita atas kemenangan mereka kemarin malam. Bagaimana tidak, 40 orang prajurit dari mereka mampu meluluh lantakkan 1000 orang prajurit Pajang yang terkenal sangat tangguh dan dikdoyo. Namun baik Tumenggung Surodipo maupun Ki Bocor selalu mengingatkan mereka agar mereka tidak jumowo. Apalagi pasukan yang dikirim adalah pasukan khusus yang terdiri dari para mantri dan lurah yang sakti mandraguna, bukan para prajurit biasa. Mereka mengingatkan agar para prajurit boleh berbangga hati, namun jangan sampai lupa diri dan tak kabur, karena jumlah pasukan Pajang masih sangat banyak. Apabila seluruh pasukan Pajang dari wilayah Banyumas sampai wilayah Pasuruan dikumpulkan, maka kekuatan mereka akan berjumlah lebih dari 3 laksa, yaitu 30.000 orang lebih. Sementara kekuatan Mataram apabila digabung dengan Kedu dan Beglen serta katemangan-katemangan yang telah tunduk pada Mataram hanya sekitar 3.000 orang saja. Belum lagi Pajang lebih unggul dalam hal persenjataan. Sementara itu, di balai katemangan Mataram, Tumenggung Mayang dan istrinya sedang menghadap Sang Senopati dan Ki Juru Mertani untuk mengaturkan rasa terima kasihnya setelah membebaskannya dari tahanan Pajang yang hendak membuangnya ke Asem Arang. Kang Mas, saya kagum dengan keberanian dan ketangguhan prajurit Kang Mas. Mereka dengan cepat menundukkan para prajurit Pajang yang jumlahnya jauh lebih besar itu, terutama pemimpinnya yang telah berhasil membebaskan saya dan membunuh Tumenggung Sorontanu. Sang Senopati mengangguk sambil tersenyum. Saya sengaja mengirimkan prajurit pilihan dan abdi terbaik saya untuk kepentingan itu, Dimas. Ki Juru Mertani yang sedari tadi lebih banyak diam dengan wajah yang muram, kemudian ikut berbicara. Jangan salah, Nger. Peristiwa ini akan mematangkan bisul yang selama ini belum juga pecah. Kanjeng Sultan jelas akan langsung menuduh kita telah melindungi Dimas Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang menghela nafas berat. Saya menyesal telah menyusahkan Paman dan Kang Mas Senopati. Sang Senopati mengangkat tangannya, kemudian tersenyum pada Tumenggung Mayang. Dimas, saya tidak akan menolong siapapun kalau saya tidak mampu melindunginya. Dimas Tumenggung kini telah menjadi tanggung jawab saya. Tumenggung Mayang mengangguk. Ia paham pada maksud Sang Senopati.
Terima kasih atas pembelaan Kang Mas. Saya berjanji akan membela Mataram sampai mati. Dan kalau benar Pajang sampai memerangi Mataram, saya mengetahui jumlah kekuatan dan juga persenjataan serta seluk-beluk lainnya dari keprajuritan Pajang, Kang Mas. Sang Senopati mengangguk-angguk sambil tersenyum. Ia senang karena Tumenggung Wayang memahami apa yang telah ia maksud. Terima kasih atas kesediaanmu, Dimas.